Minggu lalu kita belajar bab 8. Roh Kudus mengubah dan membaharui, ya, melalui metamorfosis kupu-kupu, ya. Kita sudah lihat metamorfosis kupu-kupu. Demikianlah Tuhan mengubah hidup kita menjadi indah, ya. Sekarang kita akan belajar bab 9, Roh Kudus Sang Penuntun, ya. Kalau misalnya siapa sih ini yang pernah lihat orang tua yang dituntun menyeberang? Ada nenek-nenek atau kakek-kakek ada yang menuntunnya menyeberang, atau ibu-ibu ada yang menuntunnya menyeberang. Apa itu menuntun? Siapa bisa jawab? Menuntun itu selain membimbing apalagi? Menggandeng tangan orang lain. Menggandeng tangan orang lain, menuntun, menggandeng, mengarahkan, ya kan? Coba orang buta, siapa pernah lihat orang buta pakai tongkat-tongkat? Itu ada di depannya yang dipegangnya pundaknya begini, jalan dia. Dituntun orang buta itu. Jadi apa itu menuntun? Menuntun berarti memberitahu kepada orang itu jalan yang benar, gitu kan? Orang butanya kan nggak tahu ini mana jalan yang benar, mana yang tidak. Karena dia buta, tidak tahu apa-apa. Jadi dituntunlah, dikasih tahu yang di depannya itu, ini jalan yang benar. Ikut dia, ya, dibimbing, dituntun, dikasih tahu yang benar, diarahkan ke yang benar, ke yang baik. Ya, oke, coba lihat gambar ini. Bangsa Israel tinggal di Mesir sebagai budak selama 400 tahun lebih, ya. Bangsa Israel tinggal menjadi budak di Mesir selama 400 tahun lebih. 430 tahun ada, ya. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, menjadi budak ini sangat tersiksa, ditindas luar biasa. Namanya pun budak, ya. Budak itu enggak ada harganya. Mati pun budak, enggak dituntut majikannya masuk penjara, tidak, ya. Tidak ada hak budak. Mau diapakan budak itu, mau dibunuh pun enggak apa-apa. Namanya budak. Ya, pada saat itu orang Israel dipekerjakan begitu sangat keras, ya. Dipaksa bekerja. Sehingga mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah kami. Ya, Tuhan mendengar mereka oleh karena Tuhan ingat kepada nenek moyangnya, Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga Tuhan membebaskan mereka dengan mengirimkan seorang pemimpin yang bernama Musa. Ya, Musa diutus Tuhan untuk menghadap Firaun supaya mereka keluar dari tanah Mesir. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Apa kata Firaun? Dasar pemalas, katanya. Kalian bangsa yang pemalas, tidak boleh pergi. Ya, sampai Tuhan mendatangkan tulah pertama, tulah kedua, sampai tulah ke-9 nggak mempan sama si Firaun. Nggak mau mengizinkan orang Israel pergi. Biar jadi budak di Mesir. Tetapi tulah ke-10, seluruh anak sulung mati, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, sehingga si Firaun tidak berdaya lagi. Akhirnya disuruhnya lah bangsa Israel, udah pergilah kalian, pergi, cepat-cepat pergi. Ya, disuruh pergi keluar dari Mesir. Karena mereka takut nanti bermatian anak-anak mereka. Orang Israel sendiri tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahu rahasianya. Untuk menghapuskan darah anak domba ke tiang pintu. Jadi siapa yang punya darah anak domba di tiang pintu di tiang pintu kemahnya tidak akan mati, ya. Sehingga Firaun karena anaknya sudah meninggal, calon raja sudah meninggal, akhirnya disuruh mereka cepat-cepat pergi meninggalkan Mesir. Kemana bangsa Israel ini pergi? Tuhan menggiring mereka ke tanah Kanaan, ya. Tapi di mana tanah Kanaan ini nggak tahu. Mereka nggak tahu, nggak ada peta, GPS pun nggak ada. Mau bagaimana ini mau pergi? Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, ya. Tuhan menuntun, membimbing mereka
membawa mereka menuju ke tanah Kanaan itu dengan tiang awan dan tiang api. Tahukah kamu mereka melewati padang gurun? Padang gurun itu nggak ada pohon di sana, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Jadi padang gurun pada malam hari panas sekali. Pada malam hari dingin sekali, tapi pada siang hari panas sekali. Sehingga Tuhan menolong mereka, menuntun mereka pada siang hari supaya mereka jangan kepanasan. Dituntun Tuhanlah, Tuhan membuat tiang awan sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Pada malam hari karena cuacanya dingin sekali, maka Tuhan menuntun mereka dengan tiang api. Ya, Tuhan hadir dalam wujud tiang api. Tiang api supaya mereka jangan kedinginan. Ada kalanya tiang api ini pada malam hari tiang api itu jalan. Kalau jalan tiang api itu artinya bangsa Israel harus bergerak walaupun malam, ya. Mungkin di tempat itu banyak ular beludak atau mungkin ada hewan-hewan yang lain. Mereka harus peka, mereka harus bisa melihat tiang ini. Kalau tiang itu berhenti, itu artinya mereka harus berkemah. Kalau tiang ini jalan, itu artinya mereka harus jalan. Ya, begitu juga dengan siang-siang. Kalau tiang awannya jalan mereka, itu artinya bongkar semua kemah, jalan. Tapi kalau tiang awannya berhenti, bisa saja berhenti berminggu-minggu, ya, bisa saja berhenti berbulan-bulan, berhentilah mereka berkemah di situ. Tuhan menuntun mereka membawa menuju ke tanah Kanaan, yaitu dengan tiang awan dan tiang api selama 40 tahun. Lama atau tidak itu? Lama kan? Berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sehingga suatu saat sampailah mereka di tanah Kanaan, di tanah yang berlimpah susu dan madunya, artinya tanah yang sangat subur. Siapa yang menuntun mereka ke tanah Kanaan itu adalah Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menuntun kita ke surga? Di mana surga? Nggak ada yang tahu di mana. Sama seperti bangsa Israel. Di mana tanah Kanaan? Nggak ada yang tahu di mana tanah Kanaan. GPS-nya pun nggak ada, petanya pun nggak ada, mapnya pun nggak ada. Tapi siapa yang menuntun? Tiang awan, tiang api sampai. Siapa yang menuntun kita ke surga? Tuhan. Melalui siapa? Melalui Rohnya yang kudus. Di mana Rohnya itu? Di hati kita. Jadi Rohnya itu bisa berbicara di dalam hati kita, menuntun kita. Kalau kita peka, sama seperti orang Israel. Kalau mereka peka, kalau mereka jeli. Kalau dilihatnya tiang awan berhenti. Kalau dilihatnya tiang api jalan. Ya, begitulah kehidupan kita sampai ke surga. Siapa yang menuntun kita adalah Roh Tuhan. So please open your Bible, Rome chapter 8 verse 9. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oleh sebab itu penting ada Roh Kudus di dalam hati kita. Jangan anggap sepele, nggak ada itu Roh Kudus itu. Mana bisa kita lihat dia? Ya, tapi kita bisa melihat perubahan kalau dia sudah ada di dalam diri kita. Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau nggak ada dia, ya nggak ada. Ya, kalau Roh Tuhan ada di dalam kita, dialah yang akan menuntun kita. Tapi kalau Roh Tuhan nggak ada di dalam kita, siapa yang menuntun kita? Ya diri kita sendiri, suka-suka hati kita hidup. Ya, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, jadi Roh Tuhan itu sebagai materai cap. Ada Roh Tuhan dalam diri kita. Ini si Saptiani milik Tuhan, si Evelyn milik Tuhan, si Gracia milik Tuhan, Adelio milik Tuhan, semuanya milik Tuhan. Ya, bagaimana supaya Roh Kudus itu ada di dalam hati kita? Lalu pelajaran kita sudah kita pelajari, minta supaya Roh Kudus itu diam di dalam hati kita. Tinggal, ya. Miss, saya ini kan kadang bikin salah, Miss. Kadang saya nakal, Miss.
Ya, itulah roh Tuhan memperbaiki seperti metamorfosis kupu-kupu. Mana ada manusia yang sempurna? Nobody is perfect. Ya, kadangkala berbuat kesalahan, tapi untunglah ada Roh Kudus yang menegur kita, itu salah, perbuatanmu salah. Jangan seperti itu, berdoa, ya. Kalau kita mau dituntunnya, maka kita akan menjadi indah. Sama seperti bangsa Israel, waktu tiang awan, tiang api jalan, tengah malam pun tiang api itu bisa jalan. Kenapa? Tuhan sudah melihat ada ular ini, ada sarang ular di tempat mereka itu. Jadi harus bergerak, ya. Kalau mereka mau bergerak, hidup. Tapi kalau nggak mau bergerak, dipatuhi ular, ya. Ada suatu waktu bangsa Israel itu dipatuhi ular ular tedung, ya. Di padang gurun, Tuhan memerintahkan si Musa, buatlah tiang ular tembaga. Siapa nanti bangsa Israel yang dipatuk ular, apabila mereka melihat tiang tembaga itu, tiang tembaga, ya, tiang tembaga yang ada ularnya, tiang ular tembaga, apabila bangsa itu melihat tiang itu, mereka akan sembuh. Siapa yang bisa melihat waktu dipatuk ular, sekuat tenaganya dia lari ke tiang, melihat tiang itu, selamat, hidup. Kalau nggak sempat dia melihat tiang ular tiang tembaga itu, meninggal dia, ya, karena ularnya berbisa. Begitu juga kalau Tuhan sudah nasihati kita, ditegurnya kita lakukan, selamat kita. Tapi kalau nggak kita lakukan, ya macam mana mau selamat, ya? Arti tuntunan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Tuhan bekerja dan memimpin umat-Nya. Namun banyak orang yang tidak mau menyerahkan dirinya untuk dipimpin Roh Kudus. Mereka ingin mengatur dan menguasai dirinya sendiri. Tuhan memilih manusia sebagaimana adanya mereka dan mendidiknya untuk melakukan pekerjaannya. Jikalau mereka mau menyerahkan diri kepadanya, Roh Kudus akan membantu mereka untuk memiliki tabiat-tabiat yang sama dengan Tuhannya. Ya, stop. Nanti Saptiani, bentar ya, Miss jelaskan. Oke. Jikalau manusia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu mereka untuk memiliki tabiat. Tabiat itu karakter. Karakter itu sifat. Jadi, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, maka sifat kita akan mirip dengan sifat Tuhan. Ya. Contoh, kalau kita berkelahi, bertengkarkan sama orang lain, panas hati kita, lalu keluarlah panas hati ini, marah kita kan. Lalu dalam marah kita itu keluarlah sifat asli kita itu, ya, suka memaki-maki orang waktu kita marah, ya. Kalau bisa meninju orang lah. Kalau semualah yang jelek-jelek keluar kalau kita sudah marah, cakap kotor juga mau. Tapi kalau kita mau dituntun oleh Roh Tuhan, ada firman Tuhan berkata, mengampuni disuruh. Ya, ini kan kita mau mendengar dia, mau kita melaksanakan perintahnya. Aduh Tuhan, sebenarnya saya nggak mampu loh Tuhan mengampuni. Tapi karena ini perintah Tuhan mengampuni, saya mau Tuhan, mau. Tapi tidak mampu, tolonglah Tuhan. Mau kita mengampuni, ya kan? Sudah miriplah kita, sifat kita dengan Tuhan, mengampuni. Satu, ya. Jangan ada keluar perkataan yang kotor dari mulutmu, kata firman Tuhan. Aduh Tuhan, kalau saya marah cakap kotor sebuah kebun binatang ku keluarkan Tuhan, kita bilang, ya. Tapi mau kita mendengar dituntun, nggak cakap kotor kita. Udah tahu lah ya, kalau misalnya kalau ada orang yang marah, cakap kotor, B2 lah dibilang, B1 lah, entah apa lah, semua lah yang di kebun binatang itu dibilangnya, ya. Tapi karena dia mau mendengar suara Tuhan, dituntun oleh Tuhan, aduh Tuhan, mau aku Tuhan tidak cakap kotor Tuhan, susah kali Tuhan, tolonglah Tuhan. Perlahan-lahan diperbaiki. Akhirnya mirip dengan karakter Tuhan, mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi kalau waktu kamu, contoh ya, si Cantika, waktu kamu emosi, apa yang kamu lakukan? Marah, Mas. Marah ya? Oke, Adelio, waktu emosi kamu lakukan apa? Tergantung sama orangnya itu siapa.
Oh, oke. Terus yang kamu lakukan lah, walaupun tergantung orangnya itu siapa. Apa saja yang pernah kamu lakukan waktu kamu marah? Kalau sama adik mukul-mukul lah, Miss. Langsung dipukul adiknya kalau marah ya? Oh, tapi Miss ada pernah mendengar seperti ini. Kalau marah, jangan bicara, diam. Katanya begitu kan? Kalau marah ada lagi disuruh mandi. Kalau marah mandi. Ya supaya dingin. Supaya dingin. Terus ada lagi yang bilang begini. Kalau marah, tutuplah, masuk ke kamar, tutup pintu berteriak. Semua lah ya kan. Supaya tidak menyakiti orang lain. Cara-caranya untuk menghandle kemarahannya itu gitu loh. Ya jadi nggak melukai orang lain. Ada yang bilang kalau marah tarik napas. Gitu. Tarik napas. Oke, si Karen Hapu, kalau kamu marah apa yang kamu lakukan Karen Hapu? Tarik napas atau dengar musik? Atau berdoa si Karen Hapu. Tuhan, aku mau marah ini, Tuhan mau marah ini gitu. Tolonglah Tuhan, udah mau ngamuk aku Tuhan, gitu ya Karen Hapu. Stanley, kalau kamu marah, what you do if you get angry? Terkadang-kadang ke kamar doa, atau enggak dalam hati doa, atau enggak diam aja loh, Miss. Perlu juga dicontoh si Stanley nih ya. Udah meningkat kerohaniannya. Kalau dia marah ya ke kamar berdoa, kadang-kadang dalam hati berdoa, kalau enggak diam aja. Ah, ini bagus sekali walaupun umurnya masih sedikit tapi cara pengendalian emosinya bagus sekali ya. Oke. Yang lain coba si Pinsan, bagaimana waktu kamu marah Pinsan? Tahan-tahan aja, Miss. Tahan-tahan aja, sesak lah kalau ditahan. Sesak napas. Iya, Miss. Biasanya tahan-tahan dulu kan, kalau misalnya makin menjadi-jadi dia baru dipukul, Miss. Menjadi-jadi langsung pak gitu ya, pak. Disinilah kita mau belajar, Tuhan tuntunlah saya, ya. Di sini kita akan belajar selalulah berkomunikasi di dalam hati kepada Tuhan. Kan ada roh Tuhan di hati kita. Tuhan tuntunlah, Tuhan tolong bagaimana ini, bagaimana caranya, bagaimana gitu ya. Oke, kita lanjut paragraf 2. Manusia yang berdosa tetap dikasihi oleh Tuhan. Dia mengirimkan Roh Kudus dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan Roh itu, orang percaya dimampukan untuk mendengar dan mengerti serta berjalan dalam tuntunan Roh. Tuntunan Roh Kudus itu akan memberikan kuasa dan membawa kita pada kebaikan hubungan antara diri sendiri dengan Tuhan dan juga sesama serta dengan ciptaan Tuhan lainnya. Kamu harus mengampuni sampai tuntas. Berbicara dia di dalam hati kita. Harus mengampuni sampai tuntas. Senang, Miss. Ada yang menghibur, ada yang mengingatkan, ada yang menolong, ada yang memimpin, ada yang mengarahkan ke arah yang benar. Itulah roh Tuhan. Senang ya. Kalau ada roh Tuhan dalam hati kita, pengen kita berdoa, pengen semua dekat dengan Tuhan. Karakteristik orang yang dituntun oleh Roh Kudus. 1. Berkata-kata dengan baik satu terhadap yang lain. 2. Memuji Tuhan dengan segenap hati. 3. Bersyukur dalam berbagai keadaan. 4. Saling merendahkan diri, merendahkan hati dan hormat satu terhadap yang lain. 5. Peka terhadap pimpinan Tuhan. 6. Terbuka dan menerima didikan Tuhan. Ya, semua ini dapat kita lakukan dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Ya, mau dilatih dari hari ke hari. Seperti Miss bilang tadi, nobody is perfect, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita mau dilatih dari hari ke hari, semakin lebih baik. Ya, oke, Miss jelaskan dulu tentang tugas project. Tugas project membuat buah-buah Roh Kudus, ya. Membuat karya. Kamu bisa lihat contohnya di PDF atau boleh kamu lihat di internet bagaimana bentuk-bentuknya ya, sehingga kamu memiliki kreativitas yang
selain daripada yang gambar di PDF itu, ya. Jadi kamu tulis buah-buah Roh Kudus dalam bentuk yang kamu mau seperti apa. Dikumpul ke sekolah. Dikumpulnya hari Jumat pas pengambilan bahan material. Apa-apa saja mau ditulis di situ buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus Galatia 5 ayat 22 Miss bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, disingkat dengan kasuda samuba selepe. Ka, kasih, su, sukacita, da, damai sejahtera, kasuda sa kesabaran, ya, dan lain-lain. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kamu buat dalam bentuk suatu karya, ya. Bisa kamu buat ada pohon-pohonnya, di dalamnya ada buah-buah roh, atau bisa juga kamu lihat yang gambar di bawahnya lagi, ya. Terserah kamu membuat seperti apa, oke? Sudah paham maksud Miss ya tentang proyeknya? Miss, Ya. kalau misalnya bisa beda dari situ, Miss. Misalnya kita mau bunga-bunga tuh gimana? Boleh beda. Itulah orang yang kreatif. Orang yang kreatif kan nggak selalu sama. Beda, boleh. Ya. Karton buatnya, Miss. Terserah mau di mana dibuat. Yang penting Miss mau lihat karyanya ada di dalamnya buah-buah rohnya. Mau di karton, mau di origami, atau mau di daun-daun. Terserah kamu, kreativitas kamu ya. Oke? Miss, terus kita gambar portrait atau landscape? Up to you. Terserah. Oke? Sudah paham ya? Waktu kita tinggal 1 menit Gambar lagi. di buku, Miss. Proyek buat seindah mungkin. Bagaimanalah menurut kamu indah? Mau di buku menurut kamu indah, atau mau di karton menurut kamu indah, atau ada pohon-pohonnya seperti si Saptiani bilang dia mau buat gambar bunga-bunga, terserah. Enggak, Miss, bukan bunga-bunga. Mau seperti bunga-bunga alurnya boleh. Kalau kamu mau lihat internet, buah-buah Roh Kudus dalam bentuk-bentuknya dibuat apa banyak di internet. Seperti apa bentuknya kalau kamu mau ya. Oke, Miss pikir semuanya sudah paham. Waktu kita tinggal 1 menit lagi, mari kita berdoa. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan Kau selalu menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami memiliki karakter Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Pimpinlah kami selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye.